Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen pelaku, Ibu Adi Firman Gede, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk menjelaskan materi hari ini tentang administrasi kesiswaan. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Lydia Aprilia dengan yang 120 113 23144 beserta rekan saya Nurafika dengan NIM 120 113 20042 dan Siti Kausiah dengan NIM 120 113 2206. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pengertian dari administrasi kesiswaan, tujuan dan manfaat administrasi kesiswaan, ruang lingkupnya, dan apa sih hal penting yang ada di dalam administrasi kesiswaan ini, beserta peran guru, bagaimana peran guru dalam administrasi kesiswaan. Dan yang terakhir, kelompok kami akan membahas tentang organisasi dan kegiatan peserta didik dalam administrasi kegiatan administrasi kesiswaan. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian administrasi kesiswaan. Nah, administrasi kesiswaan ini bisa dimaknai sebagai kegiatan untuk melayani atau membantu, mengatur, dan mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, siswa adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuannya agar bisa tumbuh dalam menerima pelajaran yang diberikan pendidik. Nah, administrasi kesiswaan ini adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan siswa, yaitu mulai dari masuknya siswa sampai dengan keluarnya siswa tersebut dari suatu sekolah ataupun lembaga. Nah, selanjutnya, menurut pendapat para ahli, salah satunya Gaffer MS, membagi administrasi kesiswaan ini ada 3 bidang. Nah, untuk yang pertama yaitu pupil inventory, yang kedua pupil accounting, dan yang ketiga pupil personal service. Nah, untuk pupil inventory ini merupakan gambaran data yang ada dalam lembaga sekolah untuk mengetahui sebuah keadaan siswa yang akan masuk sekolah dan juga untuk mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk terutama pada usia anak sekolah. Data ini untuk menyusun perencanaan sarana dan prasarana, tenaga guru, perencanaan keuangan untuk anggaran biaya sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu pupil accounting. Nah, pupil accounting ini merupakan data mengenai keterangan perilaku siswa di sekolah, terutama masalah absensi. Nah, seperti mengapa siswa tersebut terlambat masuk sekolah atau mengapa siswa tidak masuk sekolah. Masalah ini guru harus mengetahui penyebab-penyebabnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu pupil personal service. Nah, pupil personal service ini merupakan pelayanan dan usaha-usaha sekolah untuk mengembangkan prestasi siswa. Nah, pelayanan tersebut berupa bimbingan konseling, yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada siswa sehingga para siswa ini sadar tentang kompetensi beserta bakat minatnya, kemampuannya, dan mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri ataupun tanpa paksa. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat administrasi kesiswaan. Nah, apa sih tujuannya? Nah, salah satunya melakukan pencatatan murid semenjak dari proses penerimaan sampai saat murid meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah ini. Nah, serta menunjang proses pembelajaran sehingga lancar, teratur, dan memberikan kontribusi pada tujuan pendidikan. Selanjutnya, dapat mengetahui kuantitas beserta kualitas para siswa. Nah, dapat juga memetakan asal siswa baik itu dari daerah asal ataupun sekolah asal siswa tersebut, serta setelah lulus kita juga dapat memetakannya penyebaran lulusan siswa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dapat membuat suatu lingkungan pembelajaran yang nyaman karena adanya tata tertib yang tertib. Baiklah, terima kasih kepada Lydia Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup administrasi kesehatan
kesiswaan. Sebelum itu, kita akan membahas tentang administrasi kesiswaan, yaitu merupakan kegiatan-kegiatan pencatatan siswa atau peserta didik, mulai dari siswa masuk sekolah hingga siswa meninggalkan sekolah, baik karena lulus ataupun alasan lainnya. Di sini, kepala sekolah atau lembaga pendidik sebagai leader ataupun pemimpin, yang mana hendaknya mampu untuk mempersiapkan atau merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kesiswaan. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerimaan peserta didik. Kita awalnya membentuk dengan panitia penerimaan siswa baru (PSB) atau panitia penerima murid baru atau PMB. Yang mana kepala sekolah membentuk panitia atau menunjuk beberapa orang guru untuk bertanggung jawab. Kita lihat pada gambar di samping, yaitu dapat digambarkan bahwa ketua panitia penerimaan peserta didik baru atau PPDB MAN yang diketuai oleh Bapak Kekayang Kusyanto SPD mengadakan rapat bersama para anggota panitia lainnya guna membahas persiapan PPBD ke depan. Baiklah, setelah itu ketika kita berbicara mengenai penerimaan peserta didik, haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yang A, yaitu kebijakan penerimaan peserta didik. Kebijakan penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di lembaga pendidikan tersebut sesuai dengan kondisional, yaitu daya tampung, kriteria yang dapat diterima, dan sarana prasarana. Selain itu juga tenaga kependidikan yang ada, jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan lain sebagainya. Yang B, yaitu sistem penerimaan peserta didik. Di sini ada beberapa sistem. Ada yang pertama yaitu sistem promosi, merupakan sistem penerimaan yang tidak menerapkan seleksi dalam penerimaan peserta didik baru. Yang kedua yaitu sistem seleksi, adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang menerapkan seleksi atau penyaringan terhadap peserta didik yang telah mendaftar. Di sini ada 3 macam sistem seleksi. Yang pertama yaitu seleksi melalui danim. Berarti setiap calon peserta didik masuk dalam ranking yang ditentukan oleh sekolah, maka peserta didik tersebut dinyatakan lolos seleksi. Yang kedua yaitu seleksi PMDK, yang mana seleksi ini melalui penelusuran prestasi yang telah diperoleh oleh calon peserta didik, bisa melihat dari nilai rapor atau melalui piagam penghargaan yang telah diperoleh. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu sistem seleksi tes masuk. Berarti calon peserta didik yang akan mendaftar untuk masuk ke sekolah atau lembaga pendidikan tersebut harus melalui seleksi dengan ujian atau tes masuk. Yang C yaitu prosedur penerimaan peserta didik. Prosedur penerimaan peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah yakni pembentuk kepanitiaan penerimaan peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik baru, pembuatan, pemasangan atau pengiriman pengumuman pendaftaran peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman dan registrasi peserta didik yang diterima. Yang D yaitu pendaftaran peserta didik baru. Pada saat pendaftaran yang harus dipersiapkan adalah berupa loket pendaftaran, loket informasi dan formulir pendaftaran beserta petunjuk pengisian agar membantu calon peserta didik dalam pengisian formulir. Yang E yaitu seleksi peserta didik baru. Seleksi calon peserta didik ini sangat bergantung pada sistem seleksi yang dianut atau sekolah atau lembaga pendidikan. Ketika penggunaan seleksi tes, maka sekolah perlu menyiapkan sarana prasarana untuk mendukung dan melayani calon peserta didik yang mengikuti serangkaian tes yang telah direncanakan. Perlu juga diadakan adanya petunjuk yang jelas baik untuk peserta didik pengawas tes, sehingga tes dapat berjalan tertib. Yang F yaitu penentuan peserta didik yang diterima. Penentuan diterima atau tidaknya sangat bergantung pada sistem seleksi juga. Ketika menggunakan sistem danim, maka siswa yang berada pada ranking yang telah ditentukan maka dinyatakan lolos. Begitu pula ketika dengan sistem tes, ketika hasil tes sesuai dengan kriteria dinyatakan diterima. Yang G yaitu pengumuman dan registrasi peserta didik yang diterima. Pengumuman dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka. Yang tertutup berarti bersifat privasi atau pribadi. Jadi yang mengetahui hanya siswa yang bersangkutan. Sedangkan apabila menggunakan sistem terbuka, berarti pengumuman bersifat umum dan setiap peserta dapat melihat hasil yang didapat peserta lain. Setelah diumumkan dinyatakan diterima, proses selanjutnya adalah registrasi atau pendaftaran ulang untuk mengisi buku induk sekolah.
Yang H yaitu pencatatan peserta didik. Setelah melalui proses seleksi penerimaan peserta didik yang dinyatakan lolos, haruslah dicatat sebagai siswa baru di sekolah atau lembaga pendidikan tersebut. Terima kasih. Nah, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nur Afika. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Dan di sini saya akan melanjutkan materi mengenai hal-hal penting dalam administrasi kesiswaan. Jadi ada 3 hal penting dalam administrasi kesiswaan. Yang pertama adalah pembinaan peserta didik, kemudian kedua menangkal kenakalan remaja, dan yang ketiga adalah masalah ganja, narkotika, dan sebagainya. Nah, langsung saja kita masuki yang pertama, yaitu pembinaan peserta didik, di mana maksud dari pembinaan peserta didik ini adalah mengusahakan agar mereka itu dapat tumbuh dan berkembang sesuai manusia seutuhnya, sesuai juga dengan tujuan pendidikan berdasarkan Pancasila gitu. Jadi di sini bagaimana membangun kriteria atau membangun kepribadian dari peserta didik yang sesuai dengan Pancasila gitu. Kemudian untuk tujuannya sendiri dari pembinaan ini, yang pertama ada meningkatkan peran serta dan inisiatifnya untuk menjaga dan membina sekolah. Jadi di sini maksudnya bagaimana kesadaran siswa itu untuk bisa ikut serta dalam menjaga sekolah dan membina sekolah gitu. Contohnya apa? Tindakan yang bisa mengikutsertakan mereka dalam membina dan menjaga sekolah seperti membuang sampah pada tempatnya, karena menurut saya peraturan seperti itu adalah peraturan yang gunanya untuk membina dan menjaga sekolah biar terlihat lebih bersih dan indah gitu. Jadi mereka di sini harus memiliki kesadaran untuk mengikuti hal tersebut karena itu memang perannya mereka sebagai peserta didik di sekolah tersebut. Yang kedua adalah menumbuhkan daya tangkal terhadap pengaruh negatif. Jadi karena seorang pelajar yang ada di tingkat SMP atau SMA mungkin itu mereka ada di usia pubertas, ada di usia yang sedang ingin mencari tahu segala hal, yang ingin mencoba-coba segala hal. Kadang dengan semua rasa keinginan tahu mereka, dengan rasa ingin coba-coba mereka itu bisa aja datang pengaruh negatif gitu dari luar kepada diri mereka gitu. Nah, disinilah tujuannya adanya pembinaan ini agar mereka mampu menangkal pengaruh-pengaruh itu yang datang dari luar ke diri mereka gitu. Sehingga mereka ini tidak akan terbawa oleh pengaruh negatif yang datang. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara. Untuk bangsa Indonesia sendiri, karena kita tinggal di Indonesia ya, kita tinggal di Indonesia yang penuh dengan ragam suku, bangsa, agama, ada banyak orang berbahasa daerah gitu. Di sini kita harus menghargai, sebagai peserta didik itu harus menghargai perbedaan-perbedaan tersebut, karena memang itulah sikap yang harus ditumbuhkan dalam berbangsa dan bernegara. Untuk hidup dengan damai ya kita harus ada toleransi, saling menghargai gitu. Itu harus ditumbuhkan dalam pembinaan peserta didik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesegaran jasmani dan rohani. Misalnya ya seperti ada senam pagi itu, menurut saya senam pagi itu merupakan pembinaan ya peserta didik, di mana mereka akan bergerak untuk melaksanakan senam. Kegiatan sekolah sih itu biasanya rutinitas gitu kan, tujuannya untuk menyehatkan tubuh mereka gitu. Menurut saya itu adalah salah satu pembinaan peserta didik. Nah, oke, selanjutnya itu ada menangkal kenakalan remaja. Jadi, kenakalan remaja ini bisa didefinisikan sebagai perbuatan antisosial atau perbuatan yang melanggar, menyelewengkan terhadap norma masyarakat. Norma masyarakat ini biasanya berkaitan dengan kesopanan, kesusilaan gitu. Untuk menangkal kenakalan remaja ini perlu diketahui apa yang menyebabkan terjadinya penyelewengan norma atau kenakalan remaja tersebut gitu. Bisa jadi yang pertama penyebabnya adalah para peserta didik itu sedang ada dalam masa pubertas ya. Jadi mereka tuh lagi sedang bandel-bandelnya, sedang ingin tahunya, sedang ingin melakukan segala hal, tapi mereka kurang sadar bahwa hal yang mereka lakukan ini ternyata melanggar norma masyarakat gitu. Dan penyebab yang kedua mungkin bisa saja berasal dari lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakatnya. Misalnya dari lingkungan keluarga, ketika peserta didik hidup di lingkungan keluarga yang tidak sehat, tidak harmonis, banyak masalah gitu kan, mungkin sering melakukan kekasaran, itu akan membawa dampak kepada psikolog anak, sehingga anak tersebut akan merasa jenuh di rumah tersebut kan, dengan masalah keluarga yang rumit. Akhirnya dia melampiaskan kekesalan itu
di luar gitu. Dan biasanya pelampiasannya itu bisa jadi hal-hal yang negatif gitu, hal yang melanggar norma-norma masyarakat gitu. Kemudian yang ketiga itu lingkungan sekolah yang menjembatkan dan membosankan. Jadi penyebab selain dari keluarga dan dari perkembangan jiwanya yang lagi berkeras, peserta didik ini bisa melakukan kenakalan remaja karena sekolah mereka itu menjembatkan dan membosankan. Jadi lebih tepatnya kalau kenakalan remaja itu dari sekolah ya, misalnya merokok gitu. Ketika sekolah yang mereka masuk ketika lingkungan dan keluarga tidak mendukung, maka dia akan merasakan tekanan dan dari tekanan itu mungkin akan timbul tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma masyarakat gitu. Nah, dan yang terakhir adalah masalah ganja, narkotika dan sebagainya. Maaf, ini typo ya, tulisannya masih 2, seharusnya 3. Masalah ganja, narkotika dan sebagainya. Jadi kebijakan penangkalan serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba, ganja, morfinisme, kemudian alkoholisme dan sebagainya itu merupakan usaha yang terpadu. Ini itu harus mengikutsertakan berbagai lingkup kehidupan gitu. Misalnya dari lapisan masyarakat, di mana masyarakat harus selalu mengawasi para remaja-remaja di sana gitu kan. Kemudian dari orang tua yang memiliki kewajiban penuh untuk mengawasi bagaimana kehidupan anaknya. Kemudian guru atau dosen di sini untuk membimbing dan mengawasi juga. Kemudian ada hakim, ada penegak hukum. Kalau penegak hukum mungkin ini lebih ke arah bagaimana penegak hukum itu menerapkan konsekuensi atau hukuman pelanggaran terhadap para pengguna dari narkotika dan sebagainya, sehingga orang lain yang ingin mencoba melakukan hal itu tuh jadi berpikir, oh konsekuensinya ini berat, jadi dia nggak boleh melakukan hal itu gitu. Kemudian ada organisasi massa, ada keagamaan, misalnya lebih baik anak itu diarahkan ke pengajian ya daripada punya circle yang ternyata nggak baik yang membawa mereka kepada penggunaan narkotika dan sebagainya. Kemudian bisa dibawa, maksudnya bagian rumah sakit, apoteker yang harus ikut berperan serta dalam penanganan masalah ganja dan narkotika, karena dari yang saya tahu ada beberapa obat yang dianya bisa dijual di rumah sakit atau apoteker yang mungkin ya di sini ada melakukan bisnis tertentu gitu. Malah ada mungkin beberapa apoteker yang nggak baik mungkin ya, tapi saya rasa ada baiknya juga. Yang harus selalu melihat pembeli ini mengkonsumsi obat itu untuk apa gitu, karena ditakutkan mereka ini kayak ngasal beli obatnya, padahal obatnya itu seharusnya kan itu obat dibeli untuk dikonsumsi karena sakit ya kan, tapi ini mereka menggunakannya untuk jadi disalahgunakan gitu obat-obatan tersebut gitu. Kemudian ada lingkungan pendidikan, ini tadi ada sekolah, guru, dosen dan sebagainya. Kemudian ada tindakan-tindakan preventif. Tindakan-tindakan preventif ini maksudnya adalah tindakan-tindakan pencegahan sebelum terjadinya masalah penggunaan narkotika oleh peserta didik gitu kan. Jadi harus dicegah terlebih dahulu. Kemudian ada pengawasan, yang kayak mana kita harus mengawas, bukan kita aja ya, maksudnya semua orang harus mengawas
saling mengawasi untuk tidak terjerumus ke dalam narkotika dan sebagainya. Dan ada juga tindakan kuratif, di mana tindakan kuratif ini adalah tindakan penyembuhan dari setelah terjadinya permasalahan gitu. Jadi kalau kuratif ini dianya adalah solusi terbaik bagaimana menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi. Kalau semisalnya ada peserta didik yang ternyata mengkonsumsi narkotika dan sebagainya, itu harus ada tindakan kuratif yang baik. Dan harus semua komponen-komponen dari lapisan masyarakat, orang tua, guru, dosen, hakim, penegak hukum, organisasi massa, rumah sakit, sampai tindakan-tindakan kuratif tadi itu harus dilaksanakan secara maksimal, penuh kerjasama, sehingga bisa menangani masalah terkait dengan ganja, narkotika, dan sebagainya. Nah, oke, next yang selanjutnya adalah bagaimana peranan guru dalam administrasi kesiswaan. Oke, jadi peranan guru dalam administrasi kesiswaan pertama adalah dalam penerimaan siswa. Jadi dalam penerimaan siswa ini guru itu bisa menjadi panitia penerimaan siswa yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya ya, mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugasnya gitu. Jadi biasanya memang kalau lagi ada penerimaan mahasiswanya siswa baru, itu memang panitia-panitia yang bekerja itu memang guru-gurunya gitu ya, yang dibentuk dari panitia di sekolahnya gitu. Yang panitia itu udah dibentuk sama kepala sekolah sih biasanya untuk melakukan tugasnya sebagai panitia penerimaan siswa baru. Kemudian selain itu tugas guru juga di dalam masa orientasi itu adalah membuat agar para siswa itu lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Dulu waktu saya orientasi di sekolah itu ada salah satu metode yang digunakan oleh guru untuk bisa kami lebih cepat mengenali lingkungan sekolah baru, yaitu dengan disuruh kayak tour sekolah, kemudian disuruh mencatat apa-apa aja yang ada di sekolah tersebut, ada berapa, misalnya ada berapa WC, di mana letaknya, kemudian ada berapa lab dan di mana tempatnya, kemudian kegunaan lab itu untuk apa gitu. Nah, itu disuruh mencari tahu, itu bisa bertanya ke senior atau yang lainnya. Jadi itu adalah orientasi siswa yang pernah saya alami dan itu membuahkan hasil yang baik gitu menurut saya. Kemudian yang terakhir adalah dalam memotivasi siswa untuk lebih berprestasi. Jadi tugas guru itu memang dalam administrasi siswa salah satunya ya untuk meningkatkan prestasi siswa gitu. Guru itu harus mampu menciptakan suasana yang mendukung prestasi siswa. Apa aja suasana yang mampu mendukung prestasi siswa? Yaitu dia harus memberikan pelajaran yang mampu diterima oleh siswa dengan baik gitu. Guru harus memilih metode dan strategi pembelajaran yang baik sehingga siswa mampu menerima pembelajaran dengan baik gitu. Itu kan akan mendukung prestasi siswa gitu. Hal ini tuh bisa juga mereka lakukan dengan membuat grafik presentasi belajar siswanya setelah mereka memberikan treatment sebuah metode pembelajaran. Akhirnya mereka juga harus membuat grafik prestasi, apakah prestasi siswanya ini menurun atau menaik gitu. Nah, dari situlah guru ini kalau misalnya terjadi penurunan, ya guru harus memberikan motivasi untuk membuat siswa bangkit kembali, bisa mendapatkan prestasi yang baik gitu. Jadi itu tugas guru dalam memotivasi siswa untuk lebih berprestasi. Nah, yang terakhir adalah organisasi dan kegiatan peserta didik dalam administrasi kesiswaan. Jadi organisasi dan kegiatan peserta didik dalam administrasi kesiswaan itu ada pembinaan siswa dan organisasi OSIS, serta ada kegiatan intra, ko, dan ekstra kurikuler. Saja. Yang pertama adalah pembinaan siswa dan organisasi OSIS. Jadi organisasi OSIS ini dibentuk berdasarkan keputusan jenderal yang dimana isinya adalah untuk melakukan pola pembinaan dan pengembangan siswa melalui organisasi OSIS, kurang lebih seperti itu. Jadi organisasi OSIS ini tuh bertujuan untuk bisa membuat siswa lebih tahu bagaimana cara berorganisasi gitu ya. Mungkin ada peserta didik yang sebelumnya tidak pernah ikut organisasi, jadi dia bisa ikut organisasi di SMA atau di SMP. Dari situ dia mulai belajar berorganisasi dan di situ bisa dilakukan adanya pembinaan. Kemudian di situ juga dia bisa
tujuannya adalah untuk bagaimana mengembangkan siswa menjadi pribadi yang lebih baik melalui organisasi OSIS berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di organisasi OSIS itu sendiri. Kemudian ada kegiatan intra, ko, dan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan intra, ko, dan ekstrakurikuler ini juga dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan yang isinya adalah perbaikan kurikulum sekolah menengah umum tingkat atas. Bagian lampiran menjelaskan tentang pengertian intra, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, untuk jenis kurikuler sendiri itu ada 3, ada intra, ko, dan ekstra. Nah, untuk intra sendiri itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di sekolah, memiliki penjatahan waktu yang telah ditentukan dari sekolah. Jadi bisa dibilang kegiatan intra ini adalah kegiatan belajar di kelas seperti pada umumnya yang memang sudah ada jadwal-jadwalnya gitu, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang diperlukan dari masing-masing mata pelajaran gitu. Karena memang itu dilakukan di dalam kelas seperti saat belajar gitu. Itu kan kalau kita belajar kan di dalam kelas, kemudian kita juga punya penjatahan waktu juga, dan intinya dia ada penjatahan waktunya gitu. Kemudian kalau co-curricular ini itu contohnya bisa mempelajari buku-buku tertentu, melakukan penelitian, membuat karangan, dan kegiatan-kegiatan sejenisnya gitu. Ko dan intra ini satu paket gitu. Jadi ko ini akan mendukung siswa untuk lebih memahami dari intra tadi gitu. Ketika sudah dipelajari di intra, mungkin dikembangkan lagi melewat penelitian yang dilakukan di ekstra. Jadi sesuai dengan mata pelajarannya gitu. Kayak ekstranya co-curricular, misalkan dengan melakukan penelitian, dan mereka sudah melakukan teorinya di kelas secara intro-curricular, kemudian mereka melakukan penelitian gitu kan dari co-curricular ini untuk mendukung pemahaman siswa dari mata pelajarannya. Nah, yang terakhir adalah ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler ini lebih ke pengembangan bakat dan minat ya, seperti menari. Kalau dari gambar di sini ada pencak silat, gitu, ada mungkin dari bidang olahraga, gitu. Nah, ini harus dikembangkan melalui ekstrakurikuler. Jadi baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok 4, dan terima kasih kepada